Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilla Hardian dengan NIM 2304 0102 0018. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan izinkan saya mensimulasikan jawaban dari UTS untuk mata kuliah teori informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Ucup Darussalam. Baik, langsung saja ke materinya, langsung saja ke jawaban dari UTS-nya. Jadi untuk soal UTS-nya adalah membuat kasus encoding dan decoding dengan contoh teks UTF dikonversi ke kode biner, UTF ke heksadesimal, UTF ke disisipkan ke suatu image atau gambar, lalu teks dikonversi ke dalam barcode dan teks dikonversi ke QRIS code atau QR code. Oke, untuk yang pertama kebetulan di sini saya menggunakan beberapa library tambahan yaitu Python barcode dan QR code, dan seharusnya di sini ada pillow, mungkin pillownya kelewat. Baik, pertama-tama ini untuk poin nomor A, yaitu konversi teks UTF ke kode biner, di mana di sini kodenya sebagai berikut, yaitu saya menggunakan Python. Di sini text to binary, fungsi ini berguna untuk mengkonversi dari teks apa menjadi binary-nya apa. Nah, misalkan di sini dicontohkan Agus. Nah, lalu binary-nya seperti ini, ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Di sini ada join. Join ini berguna untuk menggabungkan array yang berupa array atau urutan di sini. Nah, di sini lalu ada misalkan teks yang kita sampaikan di sini itu diubah menjadi char. Nah, char ini diambil dengan fungsi ORD. Fungsi ini berguna untuk mengubah string menjadi kode aslinya. Nah, lalu di format. Nah, dengan format apa? Formatnya adalah format biner atau di sini kodenya adalah 08B atau biner. Nah, selanjutnya misalkan di sini Agus, lalu bagaimana kalau halo dunia misalkan. Ini pastinya akan lebih panjang. Nah, ini seperti ini untuk kode binernya dari halo dunia. Oke, selanjutnya untuk ke poin B, konversi teks UTF ke heksadesimal. Nah, di sini sama menggunakan function yang didefinisikan dengan parameter teks. Nah, text to hex isinya sama dengan di poin nomor A, dia akan menjoin hasil dari formatting. Di sini hanya bedanya saja dia menggunakan heksadesimal dengan kode 02X untuk formattingnya. Nah, ini untuk heksadesimalnya halo. Bagaimana jika nama saya misalkan Agus Padilla, begitu ya. Oke. Nah, Agus Padilla ini adalah kode heksanya. Nah, ini huruf A, G, seperti itu ya, 2 digit kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya untuk menyisipkan teks ke dalam gambar. Nah, ini saya menggunakan beberapa library. Ada yang dari Google Colab, ada yang dari Pillow yaitu image, lalu ada yang dari Stegano. Saya pakai LSB untuk yang dari Stegano. Nah, di sini ada fitur untuk mengunggah gambar. Nah, mengunggah gambar ini dari Google Colab. Nah, dimana setelah gambar diupload, nanti akan muncul di sini untuk memilih gambar. Setelah gambar diupload, ya maka path gambar yang akan diunggahnya itu atau yang akan diuploadnya itu disimpan kemana. Nah, lalu secret message-nya apa? Di sini halo dunia. Nah, untuk memastikan secret message-nya ini benar, nanti akan ada proses decoder, begitu. Nah, selanjutnya akan menyisipkan pesan ke dalam gambar. Nah, ini dimana
image yang sudah di encode dengan gambarnya juga. Nah, akan di fungsi lsb.hide ini akan memasukkan secret message, yaitu halo dunia, ke dalam gambar yang sudah disimpan tentunya ya. Nah, selanjutnya di mana kita akan menyimpan hasil penyisipan di encoded image.png. Nah, lalu ini fungsi untuk menyimpannya gitu. Nah, selanjutnya file bisa diunduh melalui Google Colab.file. Nah, dari mana diunduhnya? Dia disimpan di encoded image path gitu. Nah, selanjutnya untuk mengekstrak atau mereview pesan dari gambar, tinggal masukkan saja di sini reveal dari image path. Nah, begitu. Baik, kita coba langsung dari kode ini apakah benar. Oke, kodenya jalan. Ya, kita disuruh untuk memilih image. Saya sudah mengetes beberapa kali. Saya coba ini ya. Oke, image-nya sedang diupload. Nah, di sini bisa terlihat pesan yang diekstrak adalah halo dunia. Nah, bagaimana jika halo Agus misalkan? Apakah pesannya akan menjadi halo Agus? Kita coba ya. Oke, uploading kembali. Nah, betul, pesannya adalah halo Agus. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya gambar juga bisa diunduh. Namun setelah diunduh ini isinya kosong. Kosong maksudnya tidak ada perubahan apapun dalam gambar, jadi itu sangat aman ya. Nah, selanjutnya konversi teks ke barcode. Di sini saya mengimport sebuah library barcode dari barcode writer, lalu dari barcode.writer mengimport image writer. Lalu seperti biasa menggunakan files dari Google Colab. Nah, untuk teks yang akan dikonversinya, kalau begini apakah bisa? Kita coba langsung. Nah, lalu barcode format di sini menggunakan format kode 128. Nah, lalu untuk proses membuat barcode-nya adalah barcode format. Sini ini sebuah function diisi dengan teks yang sudah didefinisikan, lalu writernya menggunakan fungsi image writer dari barcode writer, lalu selanjutnya barcode file name-nya adalah barcode atau ya barcode saja, lalu selanjutnya barcode path-nya diambil dari barcode file name, dan selanjutnya di sini akan muncul save at di mana tempatnya, lalu file akan di-download. Oke, mari kita coba. Nah, oke, barcode-nya sudah terunduh. Bentar. Oke, dengan nama barcode 1. Nah, bisa dilihat ini barcode-nya untuk string Agus Padilla. Oke, untuk barcode berhasil. Lalu selanjutnya konversi teks ke QR code. Nah, ini mirip dengan barcode, hanya saja dia menggunakan package yang berbeda. Dia menggunakan QR code .QR code. Nah, ini biasanya untuk link. Oke, dia menggunakan objek QR code-nya itu mengenai versi 1, error correction-nya error correction L ini default, lalu box size-nya 10, bordernya 4, misalkan kita kecilin bordernya, box size-nya 12 misalkan. Lalu nah, menambahkan objek di sini menambahkan teks. Teks yang ditambahkan adalah yang http uncia.ac.id, dan ini hanya settingannya make fit sama dengan true, jadi dipaskan dengan ukuran gambarnya. Lalu membuat gambar QR code dengan isian black dan background colornya white atau putih.
Nah, lalu QR hasil file name-nya misalkan saya buat seperti ini. Lalu image akan di save terlebih dahulu di Google Colab dan selanjutnya barcode akan diunduh di sini. Begitu. Jadi untuk konversi ke barcode itu hanya tinggal menggunakan package-nya saja. Oke. Sorry, untuk QR code dan barcode hanya menggunakan package saja, tinggal dipanggil saja package-nya lalu muncul. Nah, seperti ini untuk QR code dengan link yang tadi sudah dibuat. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekiranya itu mohon dapat diterima oleh Bapak dosen pengampu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.